Welcome back my YouTube channel. Jumpa lagi di channel Bidan Ayu. Aduh, jilbab aku. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Bidan Ayu. Sekarang aku mau membahas tentang cara memerah ASI dan penyimpanan arsip atau biasa kita sebut ASI perah. Nah, untuk bunda-bunda, ibu-ibu baru yang baru punya anak satu, ini wajib ditonton dari awal sampai akhir ya. Karena banyak sekali bunda-bunda, ibu-ibu dan teman-teman pasti belum mengetahui bagaimana sih cara memerah ASI, penyimpanannya di mana, terus dengan suhu berapa dan bisa dipakai untuk berapa jam seperti itu. Kita tidak boleh kalau hanya menyimpan saja tanpa ada suhu yang benar-benar yang dianjurkan, karena tidak bisa sembarangan ASI bisa diminumkan dengan bayi ya, dengan waktu-waktu tertentu, karena ASI akan rusak jika diletakkan di suhu yang tidak semestinya. Oke, untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang baru singgah di channel aku, jangan lupa didukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi saat aku mengupload video. Oke, kita langsung ke inti. Jadi aku mau membahas apa? Stay tune terus. Oke teman-teman, di sini aku mau membahas cara memerah ASI dulu. Nah, di sini bunda-bunda semua pasti belum tahu bagaimana cara memerah ASI. Di sini ada gambar seperti ini cara memerah ASI. Jadi, pertama kita urut dulu dari atas agak ke bawah mengarah ke puting. Jadi untuk merilekskan payudara kita, urutnya jangan terlalu kuat, selembut mungkin. Nah, kemudian setelah itu ada gambar kedua ini. Nah, yang kita pencet itu bukan bagian yang putih di payudara, tetapi bagian hitam. Ya, bagian hitam yang dekat puting itu kita pencet. Kalau kita pencet di bagian hitam akan mengeluarkan ASI. Jika yang dipencet yang bagian putih atau payudara putihnya ini yang tidak ada warna hitamnya ini, itu tidak akan mengeluarkan ASI. Itu hanya untuk merilekskan kita aja, merilekskan yang bagian di dalam payudara kita sehingga tidak terlalu tegang ya payudara kita, seperti itu. Jadi kalau untuk mengeluarkan ASI yang dipencet arah ke depan seperti ini dengan lembut dan halus, itu di daerah yang warna hitam ya. Jadi bunda-bunda jangan salah, nanti yang dipencet bukan yang hitam, tidak akan keluar ASI-nya seperti itu. Itu kalau memerah menggunakan tangan. Jika menggunakan pompa ASI, nah nanti saya cari dulu gambarnya. Jika ada nanti saya akan tempelkan di sini. Nah, jika kita memerah menggunakan pompa ASI, itu kita usahakan kopnya kan seperti ini nih. Kopnya itu nempel keseluruhan yang berwarna hitam itu. Nah, di puting dan keseluruhan yang warna hitam, sehingga yang dipencet yang warna hitam. Jadi kalau jika yang bagian hitam itu yang tersedot, itu ASI akan mengeluarkan banyak. Tapi jika tidak menutupi seluruh yang berwarna hitam itu, nanti tidak mengeluarkan ASI. Mungkin mengeluarkan tapi hanya sedikit seperti itu. Jadi
memang harus benar-benar tahu tekniknya cara memerah ASI ya. Di sini kita memerah ASI bisa menggunakan tangan, tapi kalau misal menggunakan tangan itu mungkin ibunya pegel ya, karena semalaman sudah mengurusi dedek bayi jadi mungkin pegel. Boleh beli pompa ASI. Nah, kalau untuk pompa ASI ini recommended yang model tembak ya, jadi lebih kenceng nyedotnya, meskipun itu manual biasanya mengeluarkan ASI-nya lebih banyak seperti itu. Nah, ini boleh menggunakan di botol khusus ASI, boleh menggunakan gelas, yang penting gelasnya tertutup seperti ini. Jadi jangan terbuka kayak gitu. ASI-nya jika terbuka nanti terpapar udara, terus termasuk oleh kuman dan bakteri, jadi tidak bagus lagi dong kandungan yang di dalam ASI seperti itu. Nah, sudah jelas belum mengenai memerah ASI? Sekarang lanjut di cara penyimpanan ASI seperti ini. Jadi cara penyimpanan ASI itu ada beberapa bagian. Ada yang di freezer, ada yang di tempat terbuka, dan itu mempunyai waktu-waktu yang tertentu. Nah, untuk bunda-bunda yang belum mengetahui, jangan di skip dulu video aku, masih pantengin terus video aku sampai akhir ya. Akan aku jelasin yang selanjutnya, yaitu penyimpanan ASI yang baik dan benar. Yang pertama, penyimpanan di dalam ruangan. Ini sebelumnya aku kasih tahu dulu bunda-bunda semua dan teman-teman semua, saya mengambil materi ini, bukan materi ya, ilmu ini dari buku KIA. Nah, di buku KIA ini pasti bunda-bunda semua, ibu-ibu semua belum sempat membaca ya pasti ya. Nah, sekarang aku jelasin satu persatu per itemnya biar bunda-bunda juga paham, biar nggak bingung lagi. Biasanya kan bunda-bunda hanya membawa buku ini nih, buku pink ini hanya dibawa untuk kontrol ke tenaga kesehatan tanpa dibaca. Padahal jangan salah loh bunda-bunda, di dalam buku ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bunda-bunda, khususnya untuk ibu hamil, nipas, pokoknya ada semua di situ ya, persalinan banyak. Jadi harus benar-benar dibaca. Sebenarnya kalau misal dibaca banyak sekali ilmu-ilmu bunda. Nah, oke, lanjut ya. Yang pertama, penyimpanan di dalam ruangan. Di sini penyimpanan di dalam ruangan dalam suhu 16 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kita harus punya pengukur suhu juga ya di rumah untuk mengetahui suhu kita di dalam rumah itu berapa, seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya alat pengukur suhu, susah dong kita mau mengira-ngira ini suhunya berapa sih, ini suhunya berapa sih. Saya saja belum tentu tahu suhu yang di dalam ruangan ini berapa derajat Celcius, seperti itu. Jika ada pengukur suhu kita tinggal lihat aja, berarti misal ini suhunya 20 derajat Celcius, oh berarti masuk kategori seperti itu. Jadi jika di dalam ruangan ini ASI perah atau asip itu bisa bertahan 6 sampai 8 jam. Tapi rumahnya harus ber-AC, dalam keadaan rumah yang ber-AC ya teman-teman. Tetapi jika dalam ruangan non AC atau tidak ada AC, kita hanya menggunakan kipas angin, itu hanya bertahan 4 jam. Jadi jika kita memerah ASI, jangan lebih dari 4 jam. Kita bisa gunakan cuman 4 jam. Jadi kalau sudah lebih dari 4 jam itu ASI-nya sudah rusak, seperti itu. Nah, itu penjelasan jika ASI segar, yang ASI baru kita perah ya, baru kita ambil dari payudara kita. Jadi kalau misal yang kedua ini ASI dalam keadaan beku, nah kita habis mengeluarkan dari freezer. Nah, asip atau ASI perah ini
Dari yang kita cairkan itu, dalam suhu ruangan ASI bisa bertahan hanya 4 jam. Itu jika ASI beku. Dan sama harus dalam ketentuan jika ruangan ini tetap dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius. Jadi benar-benar harus mempunyai alat pengukur suhu ruangan seperti itu. Kemudian jika ASI perah atau asid ini kita masukkan ke dalam kulkas dengan suhu kurang dari 4 derajat Celcius. Nah, ini harus ada juga alat pengukur suhu di dalam kulkas, ada sendiri ya. Alat pengukur suhu untuk di ruangan, alat pengukur suhu untuk di kulkas itu mempunyai alat-alat sendiri. Jadi harus ada juga, harus beli juga alat pengukur suhunya. Dan harganya biasanya tidak terlalu mahal ya. Nah, itu wajib dibeli karena kita untuk mengukur suhu ini sesuai kategori yang mana kayak gitu. ASINya sesuai kategori yang mana, jadi tidak salah memberikan ke dedek bayi tersayang kita seperti itu. Jadi jika kita habis memerah ASI, kita simpan di kulkas dengan suhu kurang dari 4 derajat Celcius, itu bisa kita gunakan ASINya selama 2 sampai 3 hari. Wah, lama banget ya. Nah, tapi tetap harus tahu bunda-bunda, jangan tidak mengetahui kategorinya. Nah, di sini ada juga jika kita menyimpan ASI atau ASI perah di dalam freezer kulkas 1 pintu dengan suhu minus 18 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius, itu bisa kita pakai ASINya selama 2 minggu. Wah, lebih lama lagi nih. Jadi ini tetap harus beli pengukur suhu di kulkas. Jadi kita tahu ini suhunya berapa, jadi masuk kategori yang mana. Jadi ASINya bisa digunakan untuk berapa lama seperti itu. Kemudian pada lemari es atau kulkas, pada kulkas 2 pintu kita bisa menyimpan ASI itu lebih lama lagi ya bunda-bunda. Jadi jika kulkas 2 pintu kita nyimpennya di freezer dengan suhu minus 20 sampai dengan minus 18 derajat Celcius, kita bisa menggunakan ASI itu selama 3 sampai 4 bulan. Wow, lebih lama lagi. Jadi kita lebih banyak lagi, lebih bisa banyak mengumpulkan ASI, sehingga bayi kita jika mau ASI tinggal ambil aja, ASI tinggal ambil aja, tapi tetap harus menggunakan pengukur suhu. Jadi kita tahu ini ASI kita masuk di kategori yang mana dan bisa digunakan untuk berapa lama seperti itu. Setelah kita mengambil ASI di freezer, kan itu batu nih kan, keras. Jadi kita rendam dulu ASI yang kita ambil dari freezer menggunakan air hangat. Jadi botolnya kita siapkan mangkok seperti gambar ini, kita siapkan mangkok. Kemudian mangkok itu diisi dengan air hangat. Nah, seperti itu, dan masukkan botol ASI yang kita ambil dari freezer yang keras itu. Kita tunggu beberapa menit sehingga suhu ASI tidak terlalu dingin dan suhu ASI mulai agak hangat seperti itu. Jangan menyesuaikan suhu ya. Jadi jangan kita berikan ASI pas ketika lagi dingin-dinginnya seperti itu nggak bagus juga dikasihin untuk dedek bayi. Jadi setelah kita ambil dari freezer, jangan lupa kita rendam dulu di air hangat sampai ASINya berubah menjadi hangat dan tidak terlalu dingin. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Oke,
dari penjelasan aku tadi, untuk bunda-bunda semua, jika memang ada pertanyaan dan masih belum jelas, boleh komentar di kolom komentar bawah, dan klik tombol like-nya, komen jika ada pertanyaan, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan. Thank you for watching. Tunggu video aku yang selanjutnya. Semoga video aku ini bermanfaat. Bye bye.